Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ila yaumil ba'ti wal nahba. Amma ba'du. Sebagaimana yang kita ketahui, dalam tradisi Arab itu tidak ada koma, tidak ada titik, ya tidak ada apa-apanya. Itu yang dinamakan dengan alamatut tarkim. Alamatut tarkim itu bisa fasilah, koma, bisa nuktotani, bisa dua titik dan sebagainya. Orang Arab tidak kenal itu. Tetapi ada tradisi di Arab yang mirip seperti itu, yaitu kalau ada syarat maka jawabannya fa. Nah, itu sudah menjadi ini. Itu mirip dengan itu. Jadi fa itu merupakan ya katakanlah koma. Karena setelah jumlah syarat itu ada nada yang naik, kemudian ada sakta yang khafifah. Sakta paus diam tapi tidak terlalu panjang. Makanya sekarang kita coba telusuri fa itu apa saja. Wa fi mayali mazidu bayan fit tamthil. Berikut ini tambahan penjelasan dengan diberi contoh fit tamthil. Apa? Pertama fa. Jadi fa ini merupakan tanda seperti alamatut tarkim, ya, alamatut tarkim. Ada tanda istifham itu termasuk alamatut tarkim. Istilahnya alamatut tarkim dari kata rokom. Alamatut tarkim. Alamatut tarkim. Macam-macam alamatut tarkim, ada koma, ada tanda istifham dan sebagainya. Namanya alamatut tarkim. Di Arab tidak kenal, tetapi ada yang mirip dengan alamatut tarkim, yaitu ketika jumlahnya itu jumlah syarat, maka jawabannya butuh fa, Nassan nuhatu ala wujubi iktiranil fa bijawab syarti fi halatin muayyana. Orang ahli nahwu menas bahwa harus disertai fa kalau menjadi jawabus syarti dalam status yang tertentu. Tibuqat liwaqi'il arabiyah, sesuai dengan kenyataan bahasa Arab. Wa alal qimma minha al-Qur'anul Karim. Terutama puncaknya adalah dalam Quran. Hadil khalat asaro ilayya ba'dum biqaulihi ismiyatun talabiyah wa bijamidin wa bima walan wa qad wa bit tanfisi. Kalau kapan kapan memakai fa? Sebab jawab syarat itu kalau fi'ilnya fi'il mudhari langsung jazm. In takhdur akum, in takhdur arji, in takhdur astaqbil ka misalnya ya. Nah kalau fi'il mudhari langsung jazm. Jazmnya karena jawab syarti. Tetapi kalau jawab syartinya tidak fi'il mudhari, isim. Nah, maka itu butuh fa. Makanya di sini ismiyatun. Nah, jadi ismiyah. Kalau jawabnya itu isim, misalnya ya, in takhdur fa abuka, nah itu harus pakai fa karena bukan fi'il mudhari. Karena abuka isim, maka pakai fa. In takhdur fil madrasah fa anta tanjah bil imtihan. Fa anta, ada antanya isim. Jadi kapan kita memakai fa? Kalau jumlah jawab syartinya itu isim. Bisa juga tolabiyah kalau fi'il amar. Misalnya ya, in yanzil al-matar farji, tidak boleh irji langsung karena irji bukan fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari jazm,
Tapi kalau ada fa, farji, maka fa. Jadi kapan memakai fa? Kalau jumlahnya ismiyah, jawab isyarat. Kalau tolabiyah, kalau fi'il amar atau nahira gitu. Atau jamid atau isim jamid. In tahdur fa baituka atau fa abuka ya, termasuk jamid. Jadi isim, kemudian fi'il amar, kemudian kalau isim jamid maka tambah fa. Wabima atau kalau didahului ma, fama. Walan bisa juga lan. Atau ada qad. Wabi tanfis. Tanfis itu apa? Tanfis itu suara nanti fasaufa, fasayah dulu fasayandam, nah, dan sebagainya itu. Jadi kalau isim kemudian fi'il amar, kemudian kalau isim jamid, kemudian ada ma mausul atau lan, atau setelah qad, waqad, faqad, atau wabi tanfis itu huruf sin wa saufa itu tanfis. Nah ini yang harus pakai fa. Kalau fi'il mudhari' enggak, langsung jazm dia. Langsung jazm dia itu ya. Oke. Wa tafsiruhu annahu yajibu iqtiranul jawab bil fa fi halatin sittin. Penjelasannya adalah wajib disertakan jawab syarat itu dengan fa dalam status 6 tadi itu. Ada ismiyah, ada tolabiyah, ada jamid, ada ma, ada lan, ada qad wa bitanfis. Hiya idan waqa'al jawab jumlatan ismiyah atau tolabiyah au jaa mabdu'an bi fi'lin jamid au muqtarinan bi harfai an-nafi ma atau lan au bil harfi qad au bitanfis sin wa sawfa. Wa hadhi amthilatun minal Qur'anil Karim tu'ayyidu ma yaqulun. Ayyada yu'ayyidu bimana akkada yu'aqidu, mendukung. Contoh-contoh dari Quran inilah mendukung apa yang mereka suarakan. Pertama jumlah ismiyah ya. Dalam Al-Qur'an qala Allah Ta'ala wa in yamsaska bi khairin fahuwa fa. Karena didahului oleh huwa termasuk ismiyah, maka harus jawabannya fa. Wa in yamsaska bi khairin, ya ini sinnya dibuka. Padahal ya ini dialek. In yamassuka boleh juga. Asalnya begitu. Tapi di dalam beberapa dialek mudha'afnya dibuka. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallahu. Nah itu. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna, karena fa inna fa ada fa-nya di sini. Nah ini fa ini mirip dengan tanda koma, sebab sebelum fa itu harus ada sakta. Sakta itu diam sebentar. Fa in yamsaska bi khair, wa in yamsaska bi khair fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi nagmanya nagma soika ke atas. Wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbakallah. Itu di Al-Quran itu fa inna atau fa in? Fa in ya. Nah itu maknanya ma. Maknanya ma. Fa inna ya. Sempurna ke apa Al-Quran. Itu kalau isim, jumlah ismiyah. Kalau jumlah tolabiyah juga perlu fa. In kuntum tuhibbunallah. Nah, jadi ada sakta sebentar. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Nah, itu. Karena fattabi'uni itu fi'il amar. Tolabiyah jumlahnya. Wa in janahu lisilmi fajnah. Maka bacanya harus sakta sebentar. Wa in janahu lisilmi fajnah laha. Jadi fa itu mirip koma dalam alamatut tarkim modern. Sebab alamatut tarkim itu tidak dikenal dalam bahasa Arab, tapi dikenal di Barat. Kalau kitab-kitab yang
Yang modern sekarang ada. Ini termasuk modern ya. Ada titik-titik yang koma. Ya ini modern, Kamal Bisir ini orang baru meninggal. Kalau kitab kuning nggak ada itu. Kalau kitab kuning nggak ada, tapi yang pencetaknya mungkin yang yang editornya mungkin yang asalnya nggak ada semuanya. Bablas semuanya. Nggak ada titik, nggak ada koma, nggak ada alamatul istifham, tanda seru pun juga nggak ada. Kalau munada ya Muhammad nggak ada tanda seru. Tapi editornya mungkin yang asalnya nggak ada. Yang ada itu cuma fa. Fa aja. Fa. Itu asli Arab kalau fa. Dan ada dalam 6 status tadi itu, ada ismiyah, tolabiyah, jamid, setelah ma, setelah in, setelah kot, dan setelah mirip koma. Mirip koma. Karena koma itu ya mengharuskan kita sakta tapi khafifah. Paus diam sejenak tapi tidak terlalu panjang, mirip koma. Dan nadanya diakhiri dengan nagma soida. Nah, nagma kalau khobariyah nagmanya habito, turun, tapi nagmanya soida. Fa ini mirip itu alamat tarkim. Ini yang model Al-Quran nih. Al-Muqtarina bi fi'il jamid atau dengan fi'il jamid, fi'il yang tidak bisa ditasrifkan. Contoh, intaroni ana aqalla minka malan wa waladan fa asa rabbi. Asa fi'il jamid, tidak bisa ditasrifkan, tidak bisa. Fa asa rabbi. Wa qawluhu in tabdu sadaqati fa ni'man hiya. Nikmah juga begitu. Nikmah bisa fa ni'ma. Jadi fa itu mirip koma. Atau al-muqtarina bima walan an-nafiyata ini qauluhu wa in lam taf'al fama balagtu ya fama balagta risalatahu wa in lam taf'al. Nah, nadanya ke atas, wa in lam taf'al tapi sebentar saktanya fama balagta risalatahu, mirip koma. Dan ini alamat tarkim min Allah ini. Alamat tarkim asli ini Pak. Alamat tarkim Pak ini mirip. Wa qauluhu azza sa'nuhu wa ma yaf'alu min khair falan yakfuruhu. Jadi sebelum fa itu nadanya tinggi. Wa ma yaf'alu min khair falai yakfuru, nagma soida. Atau muqtarina biqad, ini semuanya contohnya dari Al-Quran. Wa mithalu min Al-Quran karim qalu in yasrik faqad. In yasrik jadi nadanya enggak begini. Qalu in yasrik enggak. Qalu in yasrik faqad saraqa akhun lahu min qablu. Wa in kunta kul tahu fakat alim tuhu ya, alim tahu. Wa in kunta kul tahu, wah begitu. Ada syarat. Fakat alim tahu. Al-muqtarina bitanfis. Allah Ta'ala wa may yastankif min ibadatihi wa yastakbir fa yakhsuruhum ilaihi jami'an. Karena setelah saufa atau sa. Wa qawluhu azza sa'nuh fa in khiftum ilatan fa saufa yugnikumullahu min fadli. Fa in khiftum ilatan nih. Kalau kamu takut miskin, Allah akan mengayakan kamu atas kerahmatannya. Maka bacanya gini, wa in khiftum ilatan diam sedikit, fasau bayune. Fassara nuha wujub iqtiranil fa bi hadha sinfi minal jumali bi annaha la tasluhu syartan wa hadha tafsir
wajihun wa makbul. Para ahli nahwu menafsirkan mengapa kok wajib diberikan fa, wujub iktiranil fa bihadza sinfi, ya, pada klasifikasi ini, pada klasifikasi jumlah ini. Bi anha la tasluhu syartan, sebab tidak memenuhi syaratnya syarat. Kalau memenuhi syarat itu harus fi'il mudhari', gitu loh, ya. Makanya misalnya in yahdur abuka fil bait yahga al-aila, yahga itu sebagai jawab sakti, itu yang aslinya gitu. Tapi karena nggak memenuhi syarat harus ada fi'il mudhari' yang majzum, maka ditambahi fa karena ada 6 tadi itu. Wa hadza tafsir wajih wa makbul. Ya, penafsiran ini dapat diterima dan cerdas, wajih. Wajih itu orang cerdas, ujaha. Wajihun wa makbul. Wa rubbama yashhad lahum annahu la yata'ayyanu wujudul fa fil jumalil mamfiyah bila kama fi qouli ta'ala wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa. Tetap ada fala ya. Nafinya lah di sini. Fala. Wa in yamsaska Allahu bidurrin fala kashifa lahu, maka tidak ada yang menyingkap kecuali Dia, kecuali Allah. Wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Wa qawluhu faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu baksan wala rahqan bi dzikril fa. Di fa itu lebih koma. Wa qawlu khalasanu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Itu enggak pakai ini, enggak pakai ini. Enggak pakai ini. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Ono, bukan fala tuhsuha. Mengapa begini? Lebih mudhari itu. La tuhsuha. Wa qaluhu in tad'uhum la yasma'u. Wah, itu juga enggak fa. Fala yasma'u du'aakum bidunil fa. Nambah fa. Langsung. Wa qaulu jalla sa'nuhu wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Wa ma'na hadza bi tafsirihim anal fa iktaronat bila fil khalatil ula di anal mamfibia la yasluhu ayyaqa syartan fihin ana lam tudkar bil khalatil tsaniyah li anal mamfibia yasluh ayyakuna syartan. Nah, jadi kalau tidak memenuhi syarat, tidak bukan fi'il mudhari', maka harus pakai fa. Tapi kalau memenuhi syarat fi'il mudhari', maka enggak pakai fa. Contoh-contohnya itu ya. Intada'uhum la yasma'u, tanpa la di sini karena yasma'u fi'il mudhari'. Tapi kalau yang di atasnya wa in yamsaska Allah bidurrin fala kashifa, karena kasifanya bukan fi'il mudhari' tapi isim fa'il. Di dalam sisi ini tidak sama ya, tidak bisa menyamakan isim fa'il dengan fi'il mudhari'. Nah, Ya. nah, jadi harus fi'il mudhari'. Sebab kalau isim fa'il enggak kenal jazmnya. Enggak kenal jazm. Syaratnya fi'il mudhari' kan harus jazm. Ya. Kalau isim enggak bisa. Karena kekhususan isim itu sukun. Kalau fi'il enggak kenal sukun tapi jazm. Nah, seperti di alfiyah kan begitu. Kekhususannya fi'il itu jazm. Dan kekhususannya isim itu sukun. Dan sukun tidak bisa berlaku dalam fi'il dan jazm tidak bisa berlaku dalam isim. Tuh. Wa hadzal kalam kama asarna ila dzalika sahih walau ma yusawwihu. Seperti yang kami tunjukkan di atas itu benar, tetapi itu ada justifikasinya. Sawwa yusawwihu itu menjustifikasi, membolehkan. Ada sesuatu yang membolehkan, ada sesuatu yang menjustifikasi.
Walakin nama dzalika mazilna nuqarrir anal fa fi khalati wujudiyah fi kullil amthila al isabiqah ahma pengecualian tumathilu ramzan madiyan yu'aqidu darurata rabti tali la bima yasbiquha li'anna tarafaini mutakamilaini mabnan wa ma'nan wala yastaghni akaduma anil akhar wa inna makana dzalika li'anna al-juz'u sabiq alayya qad yatluhu sakta khafifah ya. Ada sakta khafifah fil ada an-nutqi. Jadi mengapa kok diberi fa ya untuk yang bukan fi'il mudhari kok fa? Karena fa ini mengikat, menghubungkan antara jumlah setelahnya dan jumlah sebelumnya, maka perlu disambung keduanya, maka fa. Nah, kalau fi'il mudhari sudah ada tandanya yaitu jazm, itu sudah pasti wa in yamsaska terus fi'il mudhari itu sudah sambung. Tapi kalau bukan fi'il mudhari itu perlu penyambung gitu ya. Faknya Pak jawab. Faknya Pak jawab. Ya, coba ya. Walakin nama adzalika mazilna nuqarrir, kami masih memutuskan anal fa fi khalati wujudiha, bahwa fa ketika ada fi kulil amthila sabiqah, di contoh-contoh yang di atas tadi, bila istisna, tanpa pengecualian, tumathilu ramzan madiyan, merupakan kode atau tanda material. Tanda material, tahu tanda material? Apa pengikatnya secara material, secara lafzi apa? Secara fisiknya apa? Fa itu sebagai tanda kalau dia mengikat antara jumlah setelahnya dengan jumlah sebelumnya. Itu ramzan madiyah. Itu apa namanya? Perwujudan dalam mengikat antara jumlah yang satu dengan jumlah yang lain. Ya. Yu'aqid. Nah, yu'aqid mengharuskan darurata rabtit talila bima yasbiquha, yang harus dihubungkan antara jumlah berikutnya dengan jumlah yang sebelumnya. Maka diberi fa. Li'anna tarafaini mutakamilani, sebab antara jumlah syarat dengan jumlah jawab itu integrated, saling. Jadi syarat itu tidak pakai jawab tidak bisa, jawab itu tidak pakai syarat tidak bisa. Itu mutakamilani, integrated. Maka secara material perlu diikat. Ikatannya adalah dengan fa. Mutakamilani, maknan wa mabnan, baik bentuk maupun maknanya. Itu terikat kedua-duanya. La yastaghni akaduma anil akhar. Apa la yastaghni ya? Yastaghni itu kaya, berarti tidak butuh. Yastaghni saja. Tapi kalau la yastaghni berarti butuh ini. Tidak kaya. Iya, salah satu di antaranya butuh dengan yang lainnya. Karena la yastaghni. Banyak uslub la yastaghni dipakai. Jadi kalau la yastaghni berarti tidak butuh. Butuh berarti butuh. Butuh. Ya, tidak kaya ya butuh berarti. Saja. Tidak butuh. Tidak butuh karena sudah kaya. Itu banyak uslub ini dipakai. Ya. Wa inna makana dzalika kadzalik li'ana al-juz'us sabiq alayya qad tatluhu sakta khafifah. Sebab bagian yang pertama qad tatluhu sakta, diikuti berikutnya dengan sakta khafifah. Jadi jumlah syarat itu ada sakta, maka butuhkannya fa ya, sebagai ada sakta, ada pause, ada diam tapi tidak terlalu lama, dan diakhiri dengan nada ke atas, narma soida, tidak habitol. Fil ada inutfi fajaat alfa tanbihan. Nah, jadi
fa-nya ini sebagai peringatan ala anna hadhi sakta baina tarafaini laisat dalilan ala nihayatil mantu. Jadi adanya sakta khafifah itu mengisyaratkan bahwa jumlah itu belum selesai. Masih ada terusnya, yaitu ada fa. Tapi beda dengan amal saja. Amat tomatu fata. Oh, amma. Kalau amma syarat, Pak. Syarat itu juga itu pakai fa itu, Pak. Amad domatu faya alamatul fa'il. Ada fa-nya karena amma. Kalau inman enggak. Kalau amma ya. Dan itu kan setelah itu ada fi'il mudhari' yang pengaruh ya. Kalau fi'il mudhari' langsung enggak apa-apa. Ya apa? Amma Amat-tomatu takun. takun biasanya. Takun gitu. Takun. Amad domatu takun. Tapi Iya. kalau amat-tomatu fatakunu. Fatakunu. Ya, fatakunu. Begitu ya asli nasnya ya. Enggak, kalau di dunia ini Dunia gitu ya. fatakunu. Berarti amma itu mirip syarat. Amma. Amma itu syarat. Pasti butuh fa ya. Atau ya fi'il mudhari' benar. Amma hadza fa huwa mesti gitu. Karena jamid ada fa. Kalau fi'il mudhari' langsung amma hadza apa ya? Enggak tahu sebenarnya kalau fi'il mudhari'. Bukan madhab itu ya. Bukan syarat jawab syarat setelah amma atau setelah lau. Bukan perbedaan antara itu, bukan ya. Antara Rasul dan Rasul Tuhan. dan Enggak. Faja'at alfa tanbihan ala anna hadis sakta baina tarafain laisat dalilan ala nihayatil mantuk. Jadi sebelum fa harus ada sakta khafifah. Ya. Lah fa itu sebagai peringatan bahwa sakta itu bukan sebagai petunjuk kalau jumlah itu habis, masih terus. Walaisat dalilan ala nihayatil mantuk. Wa bi khassa anna hadis sakta taqa'u maskhubatan bi tanwimin sha'id ya, tanwim sha'id ke atas dengan intonasi ke atas. Wa huwa dalilun akhar ala adami tamamil kalam. Karena diakhiri dengan intonasi ke atas, maka itu menunjukkan jumlah itu belum selesai. Menarik loh, ilmu asal kalau dikaji loh. baru tahu fa ini. Ya, ya, fa itu juga sebagai tanda, ternyata sebagai tanda. Sebagai tanda kalau harus sakta dan diakhiri dengan intonasi yang ke atas. Nah, ini falfa fi hadil amthila kulliha taqumu maqamal fasilah. Fasilah itu koma. Jadi fa di sini itu menduduki kedudukan koma, sama dengan koma. Nek orang modern kayak koma. Wong Arab enggak kenal koma dulu. Enggak kenal alamatu tarkim seperti itu. Mbok nek titik mbok kenal enggak wong Arab itu? Enggak tahu titik. Ya kayak di Fatul Andi kita kuning nggak ada titiknya. Tidak ada ya. Mbok nek campur tangannya editor. Kalau yang putih-putih ini tidak ada. Yang putih-putih ada. Ada. Yaitu serapan dari bahasa lain. Ada wakaf, Quran. Akhir ayat itu langsung bulat. Ono ya. Ada bulat sih. Rasul ayat. Rasul ayat. Iya wakaf itu tanda wakaf. Tapi kalau berikutnya ada lam, boleh berhenti, boleh kan. Kalau Iya. harus lanjut. Apa amune? Iku tanda ya bener Quran. Kalau lam harus lanjut. Kalau berhenti terpaksa harus bulat. Enggak. Alif. Apa ono amune tandanya apa tandanya? Mamnu Ustaz. Wakaf mamnu. Ono gitu ya. Jadi kalau mau berhenti boleh tapi harus mulai. Mulai lagi. Tapi itu kan Pak yang ngasih itu kan Di sini ada. yang itu lah
bukan zaman dahulu itu termasuk. Sekarang. Zaman Utsmani. Belum ada. Apa belum ada ya? Penulisannya itu sampai jadi harakat sampai itu kan Masih panjang. Di sini ada ini sorokotan nafas ini. Ya itu. Mencuri nafas itu ya, dikorik-korik itu ya. iya. Iya mencuri. Mencuri nafas. Apa tadi? Enggak dosa gitu. Loh, kalau Enggak wakaf tapi dicuri. kalau pas syukur boleh. Kalau Enggak kelihatan. Falfa fi hadil amtila kulwa taqumu maqamal fasila. Jadi fa di sini itu menduduki kedudukan koma zaman sekarang. Ono koma itu. Fasila fasaula. bisa. Fi nizamil kitabah al khali, sistem penulisan sekarang modern itu. Wakil tahuma fasila wasila. Nah, itu kedua-duanya itu koma tapi terus saktanya sakta khafifah, tidak wakaf kemudian laya-laya enggak, tapi harus sakta sedikit terus kemudian diteruskan lagi. Fasila nutqan wasila bina tarkiban. Jadi koma dalam penuturan, dalam pengucapan, tapi dalam struktur tarkibnya terus nggak selesai sampai di situ, makanya saktanya sakta khafifah. Tapi terus wasilah binaan wa tarkiban. Dari segi strukturnya terus. Jadi koma itu cuman ya koma aja, saktanya khafifah. Wa amma adabu wujudil fa fi ba'dil jumal al manfiyah bila fala. Ini Pak, ono amma ono fa-nya, Pak. Amma. Amma ada mewujudil fa, adapun kalau tidak ada fa di beberapa kalimat yang manfiyah bila fala yulghi dauraha fil jumal alati ibtaronat biha, maka itu tidak membatalkan peranannya dalam jumlah yang disertai dengan fa. Inna huna ta'kidun madiyun mubashir lil ifsah an rabti tarafil jumlah asatiyah ba'diyah bi ba'din. Nah, ini ya. Kalau enggak ada fa, seperti yang fi'il mudhari contohnya tadi lo, la yuksuha atau la yasma'uha sebagainya itu. Yang fi ba'dil jumal al-manfiyah bila fala yulghi dauraha. Al-ghayulughi itu membatalkan menlawo, maka tidak membatalkan peranannya di dalam dua sisi jumlah, dua pihak jumlah, yaitu jumlah syartiyah dengan jawab syarti. Tidak, karena ada fi'il mudhari yang dijazm itu. Jadi itu fi'il mudhari yang dijazm itu berarti itu sebagai tanda materialnya. Tanda materialnya. Tanda material itu begini. Ada penampakan. Misalnya isim, misalnya kursi. Kursi itu kan kalimat kaf, ra, sin dan sebagainya. Kursi. Dia punya makna. Kursi kan diucapkan. Kemudian diwujudkan dalam mufradat bermakna kursi. Misalnya meja, makna kan meja. Pewujudannya dalam mufradat maktab. Kolam itu kan pulpen. Perwujudannya dalam kata-kata kolam itu perwujudan. Lah fa'il diwujudkan dalam tanda u, itu tanda material u itu. Mubtada diberi u, itu tanda material. Lah maf'ul tanda materialnya fathah dia. Ini kemudian yang makanya orang ahli nahwu mengatakan al-i'rab far'ul makna. Apa itu? I'rab a i u itu bermakna, iya, tapi bukan makna mufradat, tapi makna fungsional, fa'il, maf'ul, na'at dan sebagainya. Tapi ini kemudian oleh Tamam Hasan diperluas. Itu tidak tandanya satu-satunya. Tidak satu-satunya. Itu loh, ada posisi letaknya. Misalnya fa'il
itu letaknya secara material setelah fi'il loh misalnya. Itu penampakannya. Kemudian harus isim. Nah, itu. Kemudian harus ada doma, nek isok dikai doma. Nek Musa ya apa? Nah, gak perlu. Nah, di sini alamatul i'rabnya tidak nampak. Jadi diperluas sama Tamam Qatar. Cerdik juga deh. Fala yulghi daura fil jumal alati iktanat ba. Inna huna takkidun madiyun, itu merupakan takkid penguatan secara material. Penampakannya itu secara material. Kalau material berarti harus diucap. Itu materialnya, bahasa itu tanda, materialnya tanda. Madiyun mubashir secara langsung lil ifsah. Itu afsaha yufsihu itu a'raba yuriku, untuk mengungkapkan anrabti tarafil jumlah asatiyah ba'dihima bi ba'din. Untuk mengungkapkan bahwa jumlah syarat itu terkoneksi antara syarat dengan jawabannya. Sementara ini ya fa tidak dijawab, tidak dibahas, ya fa kemudian menurut. Sekarang kita baru tahu fungsi-fungsinya itu. Farubbama kana hadha tafsir alladhi nara li bayani sirri fi wujudil fa fil halat as-sabiqah. Rubbama kana hadha tafsir aula qabulan wa aktsar wuduhan fi wujubi dukhuli hadhil fa ala ma yatlu ta'ali amma. Lagi amma khusus, Pak. Ini bahas amma sekarang. Ya. Jadi menjelaskan rahasianya mengapa harus ada fa. Ya. Dalam kasus-kasus seperti yang diungkapkan di atas. Rubbama kana hadza tafsir aula qabulan. Itu mungkin yang paling bisa diterima. Tafsir itu untuk mengikat itu secara material. Akhtar wuduhan fi wujubi dukhuli hadil fa ala mayat rutali amma. Apa talayat itu berikutnya fil usbu'i tali. Setelah amma, ya apa amma? Amma syartiyah at-tafsiliyah. Laqad aujabu iktirana hadil fa duna takhdid li nau'iyati ma yatluha minal jumal. Wa ila hadza yushiru Ibnu Malik qauluhu amma kamuhuma yaku min syai'in wa fa litatu tilwaha wujuban alifa wa hadzal iktiran bil fa syai'un ma'khudun bi bil kalamil fasih qadiman wa hadithan wa minhu fil qadim qaulu Umar bin Khattab mukhatiban Abdullah ibnu Qais Abu Musa al-Asy'ari amma ba'du fa innal qada'a faridatun muhkamah. Ayo amma. Jadi setelah amma ada fa. Tapi tidak disebutkan seperti yang di atas. Artinya yang diberi fa itu kalau jumlah ismiyah, kalau tolabiyah, kalau isim jamid atau setelah nafi ma, tidak disebutkan itu, tidak diperinci kalau amma. Lebih luas amma itu. Ya ini perkataan Umar, amma ba'du fa innal qada'a faridatun muhkamah. Amma. Maka jawabannya fa innal qada'a. Tapi tidak diperinci apakah harus fi'il mudhari', apakah harus masdar. Wa qaulul fusaha minna fil hadits as-sayyid amma ba'du fa arju. Di era modern kan begitu. As-sayyid amma ba'du fa arju kafa. Kalau saya nulis surat bahasanya langsung fayus iduni ya ono pae gak ngerti wonten pae. Faya suruni ya pada misalnya saya sering itu ke Malik Saud oleh buku terus Sa'adatut Hamid Su'unil Maktabat di Jami'atul Malik Saud Riyad Al-Mokhor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fa innahu la yasuruni fa innahu la yusiduni an ukhitu bikum ilman bi anna matasul alsun azma'at ala tazwid maktabatia bil kutub wal matbu'at fa. Sementara ini pokoknya ono fa ya penting. Fa innahu la yasuruni. Sekarang ada berapa ulama?
Wah, juga ada, titik juga ada. Iya, ini modern ini. Koma juga ada. Ini modern bisa. Amal besir ini. Artinya suatu saat bisa diganti tuh. Iso ae. Tulisan itu kan ciptaan manusia ya. Nah, seperti amma ya tasa alun juga sih ada tanya Ustaz. Ono ya? Ono ah? Misalnya loh. Nggak boleh. Kalau Al-Quran nggak boleh. Ada hadis Nabi. Latak tubuh ani illa Al-Quran. Jadi hadis nggak boleh ditulis apa-apa nggak boleh tulis. Lah sahabat nulis Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu ayat. Bismillah. Anak Nabi jangan nulis apa-apa loh. Tapi sahabat nulis Bismillah. Nah itu yang diambil Syafi'i. Ini Malikin dah. Lain lagi. Naik Hanafi lain lagi. Itu ayat tersendiri yang diturunkan untuk memisah antara surat ini dengan surat yang lain. Nah, nggak bolehnya itu latar belakangnya kan ada Ustaz. Dikasih apa itu selalu tanda tanya. Iya. Tentang apa mereka bertanya? Terus Ayat di Ini tangannya. nggak apa-apa. Kayak tanda tanya tapi kau oleh selain Menambah-nambah. nambah-nambah kau oleh. artinya itu keterangan gitu, bukan orang lain. Secara lafaz. Nah tafsir nggak apa-apa. Nah, tafsirnya terus. Benar Al-Quran nggak boleh. Itu sudah apa ya? Apa istilahnya? Tawakuf. Tauqifi. Tauqifi, udah tauqifi. Termasuk tulisannya katanya. Tulisannya tauqifi. Bukan susunannya aja. Enggak tulisannya. Urutannya itu tauqifi. Oh, iya. Nek modelnya sih enggak apa-apa. Awakmu kayak kufi atau kufa atau Iya, Rasulullah itu nggak bisa komentari kok. Tulis Allah yang bagus gitu. Tinggikan ba, perjelas huruf sin, mimnya harus. aku tahu huruf ini. Rasulullah. Tapi bisa mengomentari kok. Itu kan wahyu dia. Berapa ya? Kan wahyu. Komentari siapa ini? Sekretarisnya itu. Zaid bin Thabit. Muawiyah. Kalau yang hadis itu Muawiyah. Muawiyah itu. Ya. Tentang menulis Bismillah itu. Hasan bin Thabit itu kan. Nah tulisan itu kan ya makhluk termasuk apa ya? Gambarnya suara. Kalau suaranya kolik sih. Iya. Apa yang maksudnya? Wa ila hadza yusiru Ibnu Malik. Amma kamuhuma. Kam itu jumlahnya, keduanya yaku. Oh, itu apa? Amma terus yakun, jawabnya itu. Yaku itu loh. Amma kamuha yakunu aja, tapi yakun bisa di reduksi lagi menjadi yaku min sayin wafa ditatrutil waha. Seterusnya wujuban alifan apa itu? Bu gak paham aku ini. Wa hadzal iktiran bil fa sa'iun ma'khudun bi fil kalamil fasih. Penyertaan fa itu merupakan hal yang sudah viral, yang sudah masyhur, ya, di dalam ujaran yang fasih. Qadiman wa hadisan ini. Dahulu maupun yang modern. Wa minhu bil qadim qaulu Umar bin Khattab mukhatiban Abdullah bin Qais Aba Musa al-Asy'ari amma ba'du fa innal qada'a. Modern ini lama. Yang modern ini min nabil hadis as-sayyid amma ba'du fa arju. Jadi fa fala syakka anal fa huna ja'at litanbih ala wujudi rabti laqiqiha bitaliha. Tidak diragukan lagi bahwa fa di sini maknanya adalah untuk memperingatkan bahwa kedua jumlah syartiyah dengan jumlah jawab itu harus diikat dengan fa.
Robto lahikiha bitaliha. Ala rogmi min imkannya tibuku isakta tusbihu antakuna waqfa baina ini. Sekalipun bisa juga disakta diam yang mirip dengan waqaf, tidak lagi sakta khafifah tapi bisa juga waqfa baina ini. Walaka an tuhawila dzalika nutqan sahihan in syi'ta. Coba aja sampean usahakan di ujaran yang benar kalau Anda mau. Nah, lam ini juga lam ini ono fa dengan lam. Nek lam itu setelah lau. Lakana gitu. Lu khidha iktiran jawab bisyarti lil adataini lau walaula asartiyatai ini ono la dengan walaula bilam tusama lam jawab syarti setelah laula ada jawab syartinya dengan la wa hadzal iktiran jaiz la wajib tapi istilahnya jaiz saja jaiz ya. Jadi tanda yang asli Arab itu seperti koma itu fa dengan la. Fa seperti fa dengan la. Amana soal dzalika an-nuha sebagaimana yang dikemukakan oleh ahli nahwu wa kama tusiru ilai sawahidul arabiyah sebagaimana yang diisyaratkan oleh dalil-dalilnya wa in kunna nalkhadu anal iktiran aghlab wa aktsar wuqu'an wa bi khassa idza kana jawab mutsbatan sebagaimana yang kita lihat sebagai yang mana yang kita nalkhadu itu kita amati ya. Anal iktiran aghlab wa akhtar wukuan. Jadi yang banyak itu memang diberi jawaban la. Yang mayoritas. Wa bi khassa idza kana jawab mutsbatan. Khususnya kalau jawab syartinya itu tidak ada nafinya, mutsbat. Mutsbat itu artinya tidak ada lawannya manfi. Kalau manfi itu yang ada nafinya, kalau mutsbat tidak ada nafinya. Kalam mutsbat. Nah, ini contoh-contoh yang mana? Contohnya wahadi amtilatul iktiran. Lau amana alul kitabi lakana. Nah, ini juga ada sakta. Ini tulis koma ini. Ya soalnya modern ya. Lau amana ahlul kitab harus ke atas. Itu menandakan belum selesai. Lakana khairan lahum. Nah, lahumnya ke bawah. Intonasi itu penting. Wa qauluhu azza sa'nu walau kuntu ya. Walau kuntu a'lamul ghaiba. Nah, itu sakta. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair. Kalau seandainya aku tahu hal-hal yang gaib, maka akan aku perbanyak perbuatan-perbuatan yang baik. Ini lau, ini no koma sebelum la, sebelum fa ono koma. Tapi koma ini tambahan, aslinya la ono. Tapi fa itu menduduki kedudukan koma misalnya. La juga. Dalam syair dikatakan walau anna laila al-akhiliyya salimat alayya wadduni jandalu wasofaihu lasalamtu taslimal basasati au apa itu ilaihim sodan min janibil qabri soihu. Lau anna laila al-akhiriyah, kalau seandainya laila al-akhiriyah itu selamat, salamat alayya, mengucapkan salam kepadaku, wadduni, mereka akan menyayangi aku, jandal wasofaihu, apa itu? Jawabannya la salam tu, itu la salam. Maka aku berikan salam dengan salam yang bahasa saya itu
wajah yang berseri-seri. Ada wajhun basus, ada rajulun basus, itu yang berseri-seri. Basasa itu berseri-seri, wajah yang berseri-seri. Berseri-seri basasa. Iya, basasa. La salam tu taslimal basasa. Maka akan aku jawab salamnya itu dengan berseri-seri kepadanya. Ilaiha sodan min janibil qabri so'ihu, padahal sudah mati ini. Ilaiha sodan merupakan gema, suara gema dari samping kuburannya. Aku berteriak, sembuh apa ini, pokoknya do kene lau kuntu a'lamul ghaibah lastaktartu, lastaktartu odok lae. Maka la itu menduduki seperti fa, menduduki kedudukannya koma sakta khafifah. Aidan qaulu syairihim walau anna laila al-akhiriyah salamat alayya wadduni jandalu wa safaihu la salamtu taslimal basasa. Ini padha ae usi. Wa fi khalati laula. Nah, kalau lau atau laula. Laula kitabun minallah sabak koma itu. Lamassakum. Nah, itu lae itu sebagai jawaban. Maka ada sakta. Laula kitabun minallahi sabak kan ke atas. Menandakan belum setek. Lamassakum fima akhadtum fi 'adzabun 'adzim. Laula antum lakunna mu'minin. Itu lakunna. Maka bacanya begini. Laula antum lakunna mu'minin. Tinggi. Saktanya pendek. Tidak sampai waqaf. Terus leye-leye. Laula raja'u liqa'id ini lama abqat nawahum lana ruhan wala jasadan. Laula, kalau seandainya tidak ada harapan bertemu Allah ini lama abqat, pasti dia harus koma sakta sebelum lama abqat nawahum, maka dia tidak akan meneruskan niatnya menyampaikannya kepada kami, baik secara material maupun non material, jasa dan material, ruhan non material, ruhan wa jasadan. Nah di sini jadi syahid lau la roja'u liqa'il dhainina lama. Ini tulis koma soalnya modern. Laula harapan. Laula kalau seandainya tidak. Falam fi hadil amthila ada turabtin. Lam dalam contoh-contoh di atas tadi itu merupakan huruf konektor sebagai konektor. Kalau secara pragmatis, konektor ini bisa di dalam bab pragmatik dalam al-khabaku. Asabaku, ada sabaku dengan ada al-khabaku. Ada koheren, ada kohesif. Koheren dengan kohesif. Yang berupa makna itu kohesif, yang berupa lafziyah itu koheren. Seperti fa ini. Itu menjadikan lafaz itu koheren, menjadi padat, menjadi terkonek. Itu koheren. Asabak wal khabku. Kalau al-khabku itu ikatan secara makna. Kalau asabaku ikatan secara lafziyah. Itu namanya koheren dengan kohesif. Kalau kohesif itu al-khabku dengan asabaku, istilahnya begitu. Kalau istilah modernnya al-khabku itu al-insijam. Insijam itu apa ya? Harmonis. Jadi maknanya itu berurutan secara harmonis. Itu al-khabku. Wa anat tarafal awal wa huwa syarat wa in amkana ittiba'u bi sakta khafifan nutqan la yumkinu al-ittifa'u bihi lirtibatihil wathiq bi tarafitani wa huwa al-jawab. Sekalipun bisa di sakta khafifah tapi harus diteruskan sebab terikat dengan jumlah setelahnya.
Wa bihima ma'an tatimmu sihhatul kalam fi mabnahu wa makna. Wa makna hadza anna lam fi khali dzikriha tuaddi wadhifatal fasila. Maka lam itu menjalankan fungsi koma. Fungsi koma la itu. Ada fa dengan la itu yang asli Arab itu. Enggak perlu koma. Fi nidhamil kitabah al-hadits, dalam sistem penulisan modern itu la itu sama dengan koma dalam penulisan modern. Innahuma ta'niyani waslal laqit bisabiq, bahwa la dengan koma itu menyambungkan antara yang akan dengan yang sudah. Ala raqmi min imkaniyati wuqu'i sakta bainahuma, sekalipun bisa disakta antara keduanya. Innahuma fasilatani nutqon wasilatani binaan. Koma atau lam itu kedua-duanya adalah koma yang pengucapannya dan mempunyai makna terus, tidak sampai di situ, hanya koma. Wasilatani binaan. Wa adamu iktirani jawab bisarti bilam akhyanan kama fi qouli ta'ala an law nasya'u asabnahum bidunubihim. Nah, ini tidak ada ikutan dalam jawab bisarti bilam, tidak ono. Kama fi qouli ta'ala an law nasya'u asabnahum bidunubihim. Mestinya kan menurut kaidah tadi kan anna law nasya'u la asabnahum bidunubihim gitu. Layakni bi khali ilgha'i wa fatihah inda dzikriha. Idh hiya khina idzin dalilun maddiyun ala wasil kalam ba'di bi ba'din. Wa aqad fi tahqiqi hadhil wadhifa. Mengapa dalam ayat ini tidak pakai la? Sebab itu lebih baik, tapi itu tidak membatalkan fungsinya untuk meneruskan. Bahkan tidak diberi la itu sebagai dalilun maddi, ya, perwujudan secara material. Kalau launasa'u itu bergandeng dengan asabna kita gitu. Makanya tidak diberi la agar lebih sambung. An launasa'u asabna, jadi bacanya tidak usah sakta itu. Tidak usah sakta, langsung supaya gandeng kedua-duanya. Itu ada maksudnya, tidak diberi la itu. Sebab kalau ada la, maka dia berhenti sebentar. An launasa'u asabna. Jadi tidak diberi la supaya sambung lebih dekat, lebih. Wa akad, dikatakan wa akad itu lebih kuat di dalam mewujudkan fungsi bahwa yang pertama itu sambung dengan yang kedua, tidak boleh disakta. Wa minal lafid lin nadhar, yang memalingkan pandangan kita, yang menarik dari pandangan kita, anna jawab laula bidzat itu sendiri lam ya'ti illa muqtarinan bil lam fil Qur'anil Karim. Laula idja'ahum jawab itu laula idja'ahum ba'suna tadarra'u. Nah, itu tidak pakai la, tidak pakai jawab. Itu apa? Ini menarik. Wa min lafid lin nadhar. Mesti ada maksudnya. Bidunil lam fil jawab falaisa mimma nahnu fi. Inna laula huna faqadat sartiyataha. Kehilangan syarat sebenarnya. Laula idja'ahum, tidak ada syaratnya itu. Mana syaratnya tidak ada. Faqadat sartiyataha wa wadhafat bi makna takhdid. Nah, maka takhdid maknanya. Takhdid itu maknanya menghimbau, sama menghimbau. Wal qaul bi anna bil arabiyyah adawatun sarfiyah, ada murfim tuaddi wadhaif alamatut tarkib. Qaulun min sya'nihi ayyuma hidat tariq ila dirasat wasi'ah syamilah tuhawil istiqsa' hadil adawat wa ilqa' ad-daw ala dilalatiha ma'al muqarrana bainal qabilaini fi wadhaifima. Ya, itu nanti dibahas pada yang akan
datang karena itu merupakan morfem. Fa itu juga morfem, lam itu juga morfem. Yang mempunyai fungsi alamatut tarkim. Punya fungsi alamatut tarkim. Kalau tondo lim juga lali. Coret nanti. 571. Sementara sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan sadal uruf lil Khamlawi. Sampai nomor berapa lim? Tambihatun. Ya, Bapak boleh. Nambah 7. Faslun fi ma'ani syaghi zawaid itu ya? Bukan? Halaman 77 ya. Faslun fi ma'ani syaghi zawaid. Zawaid itu ya lawasik ya. Besok takdir iddati ma'anin af'ala pertama yang dibahas itu mutaaddi waya tasyirul fa'il bil hamzah maf'ulan ka aqamtu zaidan wa aqadtuhu wa aqra'tuhu al asal qama zaidun wa qa'ada wa qara'ah falamma dakhalat alaihi al hamzah sara zida muqaman muqaddan muqra'an wa idza kana al fi'lu laziman sara biha mutaaddiyan li wahidin. Tambahan hamzah di pertama itu qoma berdiri, kalau aqama mendirikan. Berarti hamzah itu mempunyai fungsi yang asalnya lazim menjadi mutaaddi. Jadi dari berdiri menjadi berdirikan itu romzun madiunnya, penampakannya secara fisik, secara material itu hamzah. Seperti nazala menjadi anzala. Kalau nazala turun, kalau anzala menurunkan. Ya, secara fisik, secara material penampakan mutaaddi itu di mana? Di hamzahnya. Itu penampakannya. Fa idza kana al-fi'lu laziman sara biha mutaaddiyan li waqi'. Kalau fi'ilnya itu asalnya lazim tidak punya maf'ul, maka ditambahi hamzah itu menjadi punya maf'ul satu. Kalau yang mutaaddi sudah punya maf'ul satu, menjadi punya maf'ul dua. Seperti qara'a itu kan sudah maf'ul, punya maf'ul. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Sudah punya maf'ul. Tapi kalau diberi hamzah, maka punya dua maf'ul. Aqra'a al-ab waladahu al-Qur'ana. Bapak membacakan anaknya al-Qur'ana. Maf'ulnya dua. Ya, penampakan perubahan fungsional, bukan perubahan mujami, mufradat, tapi fungsional dari lazim menjadi mutaaddi, itu kan fungsional. Itu dinampakkan, dikejawantahkan dengan adanya hamzah. Wa idza kana mutaaddiyan li wahid sara biha mutaaddiyan li itsnaini. Wa idza kana mutaaddiyan li itsnaini sara biha mutaaddiyan li tsalatsa. Ya apa contohnya yang mutaaddi 3?
Walam yujad fil lugha ma huwa muta'addin li itsnain wa sara bil hamzah muta'addiyan li thalatha illa ra'a wa alima. Ya, itu ra'a dengan alima. Ra'a punya dua maf'ul atau ra'a terus apa mana ya? Alima ro'a wa alima Zaidun bakron qa'iman. Qa'iman itu bukan hal. Alima Zaidun bakron qa'iman. Zaid mengetahui bakar itu berdiri. Taqulu araitu au a'lamtu Zaidan bakron qa'iman. Saya memberitahu Zaid bakar berdiri. Itu nenggak disangka hal. Qa'iman itu bisa disangkanya hal, tapi bukan hal, tapi maf'ul B yang ketiga. Jadi maf'ul B itu iso telu. Terakhir telu. Telu. Kalau khobar itu enggak. Kalau khobar bisa juga ta'addud bisa kalau khobar. Jadi itu hanya fi'il-fi'il tertentu seperti ro'a wa alima. Ro'a melihat, aro Zaidun bakron qa'iman. Aro itu Zaidan bakron qa'iman. Jadi bisa asalnya tidak punya maf'ul, yang tidak punya maf'ul diberi hamzah muta'addi menjadi punya maf'ul satu, yang asalnya punya satu menjadi dua, yang asalnya sudah dua maf'ul menjadi tiga maf'ul. Atsani itu tidak makna satu-satunya. Kalau tidak makna satu-satunya berarti ini termasuk mustarok lafzi. Mustarok itu lafadznya muradif. Kalau muradif itu maknanya satu, lafadznya banyak. Tetapi kalau mustarok lafzi itu lafadznya satu, maknanya banyak. Nah, seperti A, hamzah itu kan punya makna fungsional. Apa maknanya? Memuta'addikan. Padahal maknanya tidak selalu muta'addikan. Ono lagi sayruratu sayyin da sayyin. Menjadikan sesuatu menjadi sesuatu. Termasuk A itu termasuk mustarok lafzi. Sayruratu sayyin da sayyin. Menjadikan sesuatu jadi sesuatu. Albana rojul. Albana rojul berarti orang itu menjadikan susu. Wa atmaro wa aflasa soroda labanin wa tamr wa fulus. Kalau atmaro berarti soroda labanin, soroda tamrin, soroda fulusin. Aflasa. Kalau aflasa muflis itu kan berarti muflis itu liquid apa namanya? Apa bahasa kita itu rugi, itu kan rugi apa ya, bangkrut muflis ya, aflasa yuflis itu kan mestinya bangkrut ya. Maka ini maknanya justru tidak menjadikan dia berfulus, menjadikan dia beruang. Aflasa rojulu. Berarti sayruratu sayinnya itu fulus, dia jadikan punya. Jadi aflasa dia mempunyai fulus. Itu makna yang kedua dari A. Berarti tidak semua A itu menjadikan muta'addi. Di sinilah maka muncul satu fenomena bahasa yang disebut dengan al-mustarok lafzi. Satu lafal tapi maknanya banyak, seperti al bisa ma'rifah, bisa al ahdiyah, bisa al jinis, al asad. As-salits ad-dukhul fi syai' makanan. Ditambahi a itu menunjukkan memasuki tempat tertentu. Makanan kana au zamanan, masuk
tempat atau masuk waktu. Seperti apa ada waktu itu banyak. Adha masuk, asbaha masuk waktu pagi, adha masuk waktu duha, amsa masuk waktu sore, amsa. Ka as'ama wa a'roko, as'ama berarti memasuki negara Sam, tempat. Wa a'roko memasuki negara Irak. Jadi tidak semuanya menjadi muta'addi. Wa asbaha masuk di waktu pagi. Wa amsa masuk di waktu sore. Ai dakhala Sam wal Irak wasobah wal masa. Jadi bisa masuk tempat, lokasi tertentu, bisa juga memasuki masa. Ajwa masuk Pulau Jawa masuk. Kau no ya harus yang dipakai sana iso dhewe gak iso. Tidak bias gitu. Ya sih enggak. Apa ya? Krian itu akrana. Akrana. Apa akrana? Masuk kota Krian, kecamatan. Kamu ngono gak iso. Sing ono tok ae yo as'ama masuk ke Sam, A'roko masuk ke Irak, ada lagi Amsoro masuk ke Mesir. Bisa itu Amsoro itu. Amsoro masuk ke Saudi, As'ada. Tapi wono buka yang sing ono ae as'ama dengan A'roko. Arabe asal buwal izalah. Adanya hamzah itu justru merampas, menghilangkan. Ka'akda itu aina fulan wa ajamtu alkitab ay azaltu alqada an ainihi. Qada itu kotoran. Akda yugdi di mana menghilangkan kotoran mata. Wa azaltu ujmatal kitab binaktihi. Ujma, saya menghilangkan titik-titik dalam buku. Itu ajama yujim. Al-khamis musodafatu syai' ala sifatin. Musodafatu syai' itu sodafa yusodifu itu dimana wajada tetapi mendadak, tapi tidak direncanakan sebelumnya. Sodafa itu ketemu tanpa direncanakan sebelumnya. Kalau goncengan itu apa? Goncengan. Rodafa. Makanya murotif itu pokoknya. Irtadafa yartadifu. Goncengan. Rodifa yartafu. Kalau ini sodafa yusodifu. Makanya sekarang kebetulan bisudfa atau bil musodafa itu kebetulan. Bisudfa wajatu kata-kata. Dan kebetulan saya mendapati ini bisudfa. Jadi sodafa itu wajada min ghairi niyatin wa bi ghairi qasdin. Seperti Ahmadtu Zaidan wa akramtuhu wa abqaltuhu ay sodaftuhu mahmudan. Ya, Ahmadtu Zaidan, saya mendapati Zaid itu terpuji. Wa akramtuhu wa abqaltuhu, saya mendapati Zaid itu terpuji atau mulia atau bakhil. Musodafatus Zaid ala sifatin. Asadis al-istihqaq ka aqsadaz zar. Zar udah zar. Istihqaq itu berhak untuk dipanen itu aqsadaz zar. Wa azwajat hindun, berhak untuk menikah. Ai istahaqqa al-hasad wa hindur az-zawaj. Asabi at-ta'rid
Ka'arhantu al-mata wa abatuhu. Oh, betul taklid itu ya. Kalau arhana yuhinu rohnun itu gade. Saya menggadekan barang-barang. Ai abatuhu. Saya jualkan. Ai arradtuhu lirrohni wal bai'. Arradtu itu menjerumuskan. Takrib, menjerumuskan ke dalam pegadaian. Arhantu al-mata'a abatuhu ai arradtuhu lirrohni wal bai'i. Aku jerumuskan, aku serahkan untuk digadaikan rohn. Kalau rohina itu sandera. Bahasa Arabnya sandera itu rohina. Pembajak itu khuttof. Rohina itu sandera. Sandera. Berarti seperti digadaikan, sesuatu digadaikan. Rohina. Kan dia tidak boleh keluar di sandera. Bahasa Arabnya rohina, artinya roha. Seperti hitan itu kan marhun. Iya. Di sandera. Di sandera. Ayyakuna bimakna istaf'ala ay a'dhamtuhu ay ista'dhamtuhu. Fi'il dengan tambahan alif sin ta, murfim alif sin ta. Pertama mempunyai makna tolak. Kedua mempunyai makna merasa. Istakbaro merasa sombong, merasa kafir. Istakbaro. Apa mengenai ayat iblis itu apa? Aba wastakbaro. Jadi merasa gak gede gitu, tapi perasaannya mutakabir, bisa tolak, bisa syukur. Istahantu, saya merasakan dia hina. Istasgortu, saya mengecilkan dia. Istagomtu, saya merasa ini besar. Istagom, jadi bukan ditolak saja, tapi bisa juga merasa. Apa wastakbaro? Istaktaro tadi lestaktartu, itu merasa banyak. Kalau mengarabkan itu Arroba yu'aribu ta'rib mu'arroba kalimatun mu'arroba. Arroba yu'aribu kalau itu asimilasi mu'arroba diarabkan. Misalnya televisiun mu'arroba. Arabisasi. Iya. Dan itu ada rumusnya. Ayyakuna mutawa'an li fi'lin bitasdid. Nahwu fattartuhu fa aftara wa basartuhu wa absara. Absara itu berarti apa namanya? Terkabarkan baik. Ayyakuna mutawa'an li fi'l tasdid. Tertawa'an itu berarti fattartuhu fa aftara wa basartuhu bitasdid. Absara berarti terberitakan. Al-asir atamkin akhbartuhu an-nahro. Atamkin itu dari kata utamakan, tempat. Saya menggali dia sungai, berarti saya menempatkan dia di sungai. Makan tuh min khafri, makana yumakin, tamkin. Macam-macam, cenderungnya suka hati selama ini. Tapi dari segi lafzi kan mutaaddi sebenarnya. Mutaaddi sebenarnya. Tapi diperinci lagi dari mutaaddi itu diperinci lagi. Sampai di sini aja ya.